Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how's life? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Membrina berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan bugar. Pada pagi hari ini, PJJ Bahasa Inggris masih bersama dengan saya, Membrina. Kita sudah masuk ke chapter kedua, bagian yang kedua. Masih pada judul yang sama, yaitu Let's Live a Healthy Life. Bagian yang kedua ini, di chapter yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana setuju atau tidak setuju dengan suatu ide, ya. To agree or disagree with the suggestions or an idea. Jadi tujuan pertemuan kali ini adalah untuk belajar bagaimana menyetujui atau menolak saran atau ide. Mari kita bahas contoh dialog ya yang berisi tentang agreement and disagreement. Jadi ini ada percakapan antara beberapa teman ya. I don't feel well, I'm catching cold. Saya merasa nggak enak badan nih. Saya catching cold, artinya masuk angin. You should go to the doctor. Temannya menyarankan kamu seharusnya ke dokter. I don't think that's a good idea. Just take a good rest and drink up further, Lina. Namun teman yang lain nggak setuju dengan apa yang disarankan oleh teman sebelumnya. I don't think that's a good idea. Saya kira itu bukanlah ide yang bagus. Just take a good rest. Istirahat saja and drink up further dan minum. Lina, jadi yang sedang sakit ini namanya Lina. I agree with Udin. You should go to the doctor, Lina. You look very pale. I think you need to take medicine. Nah, sahabat yang berikutnya ini setuju pada sahabat yang pertama tadi yang menyarankan untuk pergi ke dokter. Dia bilang, I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Kamu seharusnya ke dokter, Lina. You look very pale. Kamu kelihatan sangat pucat. Saya kira kamu perlu minum obat. I don't agree with you, Siti. Too much medicine is not good, Lina. Just take a rest, drink a lot of water, and eat only healthy food. Nah, teman yang berikutnya ini nggak setuju kalau Lina harus ke dokter. Dia bilang, I don't agree with you, Siti. Saya nggak setuju sama kamu, Siti. Too much medicine is not good, Lina. Dia bilang kalau terlalu banyak obat itu juga nggak bagus. Just take a rest. Cukup istirahat saja, drink a lot of water, minum banyak air, and eat only healthy food, dan makan makanan yang sehat. I think the best to do is go home, Lina. Your mom and dad know better what you should do. Nah, teman berikutnya berpendapat bahwa I think the best to do is go home. Saya kira yang terbaik adalah pulang. Your mom and dad know better what you should do. Ibumu dan ayahmu jauh lebih tahu apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, dari percakapan ini kita tadi sudah menemukan beberapa kalimat yang menyatakan setuju dan tidak setuju. Jadi ada juga saran atau advice ya. Misalnya, you should go to the doctor. Just take a good rest and drink a lot of water, Lina. Nah, itu contoh saran atau advice. Mengenai advice itu atau saran itu, ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi ada yang menyarankan kamu harus pergi ke dokter. Ada yang nggak setuju, I don't think that's a good idea. Ada yang nggak setuju dengan mengutarakan I don't think that's a good idea. Terus ada saran lagi, istirahat saja dan minum banyak air. Ada yang setuju, I agree with Udin. Saya setuju dengan Udin. Nah, itu beberapa kalimat agreement dan disagreement yang bisa kita pelajari dari
contoh dialog sebelumnya. Take a look at PR book atau di Intan ya, page 22. Jadi di situ ada beberapa kalimat bagaimana cara mengungkapkan kalau kita itu setuju. How to agree, misalnya, yeah, I surely do. I agree. I couldn't agree more. Jadi jangan salah ya anak-anak. Kalimat I couldn't agree more ya, walaupun di situ ada could not ya, dirangkai jadi couldn't. I couldn't agree more walaupun ada could not, tapi dia termasuk gambit atau kalimat yang menyatakan setuju. Saya setuju sekali. I completely agree. It is a good idea. Saya benar-benar setuju. Ini adalah ide yang bagus. I agree with you 100%. Saya setuju denganmu 100%. That's so true. Itu benar sekali. That's for sure. Benar-benar meyakinkan. You're right. Kamu benar. Absolutely. Benar-benar. That's exactly how I feel. Itu tepat seperti apa yang saya rasakan. Jadi dia mengungkapkan kalau apa yang dia rasakan itu pas persis seperti apa yang teman dia utarakan. Jadi dia setuju. Exactly, benar sekali. I'm afraid I agree with Randy. Saya setuju dengan Randy. I have to side with you on this one. Saya berada di pihakmu pada kasus ini. Jadi I have to side with you. Jadi saya berada di sisimu. Jadi maksudnya dia setuju dengan pendapat temannya itu. I have to side with you on this one. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengungkapkan kalau kita tidak setuju atau disagree atau pertidaksetujuan atau ketidaksetujuan, disagreement. No way, jadi dia benar-benar gak setuju banget ya. No way, enggak. I disagree, saya gak setuju. I say the exact opposite, saya mengatakan yang berkebalikan. Jadi dia berkebalikan atau pendapatnya itu berkebalikan dengan apa yang disampaikan oleh temannya. Jadi dia opposite, dia berkebalikan. I'm afraid I disagree. Jadi dia bilang I'm afraid I disagree. Saya nggak setuju. I beg to differ. Saya berbeda. Jadi pendapat saya berbeda dengan pendapat temannya. Not necessarily. Nggak benar, nggak setuju. That's not always true. Itu nggak selalu benar. That's not always the case. Bukan seperti itu kasusnya. Bukan seperti itu masalahnya. Jadi dia nggak setuju. No, I'm not so sure about that. Enggak, saya tidak yakin tentang hal itu. Jadi karena dia nggak yakin tentang suatu hal, maka dia pada posisi yang tidak setuju. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian. Jadi dia bilang kalau apa yang difikirkannya itu tidak demikian atau tidak sama dengan temannya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang agreement dan disagreement. Bagaimana cara kita setuju dengan suatu suggestion atau idea, dengan suatu saran atau ide, dan bagaimana cara kita disagree ya atau tidak setuju dengan suatu suggestion, saran atau idea. Terima kasih banyak. Thank you so much for your attention. Membrina berharap kalian paham. Jangan lupa untuk tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.